بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, insyaallah taala kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang tulis oleh Imam Al-Hafidz Abdul Fida Aimaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir Dimashqi Al-Qurashi rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsirat ke-159 dari surat An-Nisa dan masih tentang jalan-jalan atau riwayat dari hadis tentang turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Kemarin telah kita baca sampai hadis dari Utsman bin Abil As. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Tafadhal Iqra. Muharibi an Ismail ibn Rafi' Abi Rafi' an Abi Zur'ah Asy-Syaibani Yahya ibn Abi Umar an Abi Umamah al-Bahili qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana aktsara khutbatihi hadisan haddatsnahu anid dajjal Haddatsanahu عن الدجال وحذرناه وكان من قوله أن قال لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه وإن الله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلد بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا ألا يا عباد الله أيها الناس فاسكتوا وإني سأصفكم
nabiyya ba'di thumma yusanni fayaqulu ana rabbukum wa la tarawna rabbakum hatta tamutu wa innahu a'waru wa inna rabbakum azza wa jalla laysa fi a'war wa innahu maktubun baina aynayhi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin kadibin wa ghairi kadibin wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran fa naruhu jannatun wa jannatuhu narun wa man ibtuliya fi narihi fal yastaghithu billah wal yaqra fawatihal kahfi fatakuna alaihi bardan wa salaman kama kanat bardan wa salaman ala Ibrahim wa inna min fitnatihi ay yaqula lil aqrabi ra'aita in wa'astu laka ummaka wa abaka atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها في المنشار حتى تلقى شقتين ثم يقول انظر إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله الدجال والله ما كنت بعد أشد بشيرة بك مني اليوم قال أبو الحسن الطنافسي حدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الرصافي عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى في سبيله. نعم كيف هنا kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala haditsun akhar, ini hadis yang lain atau jalan yang lain dari riwayat yang lain. Di hadis tentang masalah turunan Nabi Isa bin Maryam. Qala Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah fi sunanihi al-masyhurah, berkata Abu Abdillah Muhammad bin Yazid ibnu Majah dalam sunan yang masyhur, beliau yang terkenal dengan Ibnu Majah, namanya adalah Muhammad bin Yazid ibnu Majah. Hadatsana Ali bin Muhammad, telah menceritakan oleh Ali bin Muhammad. Qala, dia berkata hadatsana Abdurrahman al-Muharibi, telah menceritakan oleh Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi' Abi Rafi', dari Ismail bin Rafi' Abu Rafi' an Abi Zur'ah Asy-Syaibani, dari Abu Zur'ah Asy-Syaibani Yahya bin Abi Umar. Kalau di yang tahqiq Yahya bin Abi Amr, ya. Yahya bin Abi Amr, yang benar, ya. Tambah wawu setelah ra, ya. An Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili, ini kunyahnya, seorang sahabat yang masyhur namanya Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Fakana aktsaru khutbatihi haditsan haddatsanahu 'anid dajjal wa hadzaranahu, dan adalah
kebanyakan dari khutbah beliau yang paling banyak beliau sampaikan di khutbah adalah sebuah hadis yang beliau sampaikan pada kami tentang Dajjal, yang beliau peringatkan kami dari Dajjal ini. Fakana min qawlihi an qala, adalah dari sabda Rasulullah SAW yang berhubungan dengan Dajjal. Beliau bersabda, lam takun fitnatan fil ardi mundu dar Allah dzurriyyat Adam alaihissalam a'zama min fitnati Dajjal. Tidak ada fitnah di muka bumi sejak Allah menyebarkan atau menebarkan keturunan dari Adam alaihissalam yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Maksudnya fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Ya. Di sejak Allah menyebarkan keturunan Adam ke seluruh penjuru bumi, tidak ada fitnah yang besar dari fitnah Dajjal. Ya. Ini jelas menunjukkan tentang bahwa fitnah Dajjal fitnah yang paling besar. Tidak lebih dari itu. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Bahkan ini termasuk di antara doa yang disunnahkan, ya, yang dianjurkan dibaca ketika sebelum salam, ya, ketika tahiyat akhir sebelum salam. Di antara doa adalah berlindung kepada fitnah Dajjal. Ya. Fitnah itu ujian atau? Oh iya, ini fitnah ini kalau secara bahasa ibtila atau ujian. Ini fitnah. Seperti fitnah rajul fi ahli wa mali wa jari, misalnya fitnah seorang laki-laki pada keluarganya, anaknya, istrinya, tangganya, ya, dan orang yang dekatnya, masih ujian, ya. Jadi ini fitnah yang secara bahasa dari kata fatan tudzab, aku memfitnah, maksudnya melebur emas, ya. Emas itu dilebur, fitnah maksudnya, fitnah dilebur, dibakar sampai hilang kotorannya. Itu asal katanya. Nanti masa diuji, dibakar, ya, sampai kemudian hilang kotorannya, bersih, ya. Asal katanya secara bahasa. Kemudian dipakai dalam hal yang makruhin, segala sesuatu yang tidak sukai, ya. Segala sesuatu yang tidak sukai. Seperti fitnah kehidupan, fitnah kematian, ya. Ini kan hal yang tidak disukai. Fitnah kehidupan, ya, fitnah syahwat dan syubhat, ya. Fitnah kematian itu adalah di antara adalah fitnah kubur, ya. Pertanyaan dua malaikat di alam kubur, ini fitnah kubur. Ada yang lolos, ada yang gagal, ya. Dan juga hal yang berhubungan dengan kondisi dari kiamat, ini fitnah, ya. Intinya kalau secara bahasa suatu hal yang tidak disukai itu fitnah, ya. Ini pemakaian asal katanya secara apa? Secara syar'i. Kemudian kalau di istilah kita orang Indonesia, ini fitnah itu sama dengan tuhmah. Tuhmah itu apa? Tuduhan yang tidak ada buktinya, tidak berdasar. Ini tuhmah. Jadi kalau kita ini difitnah berarti dia apa? Dituduh, ya. Tapi itu juga fitnah. Termasuk fitnah, istilahnya bagian dari fitnah, bagian yang tidak disukai, kan, ya. Jadi istilahnya bagian dari fitnah, kemudian dipakai penggunaan kata itu dengan apa? Fitnah secara umum, ya. Jadi kita kalau dalam istilah syar'i, kalau bisa kita kembalikan ke asalnya supaya kita bisa paham dengan pemahaman yang benar, ya. Itu nasihat itu kan kalau bahasa kita nasihat kan apa? Menasihati, memberikan arahan, ya, memberikan pituah. Ini secara bahasa kita. Bila secara bahasa Arab kan bukan, kan? Nasihat itu kan iradatin khair minan nasir mansub. Itikat baik dari orang yang menasihati pada yang dinasihati. Ada nasihat pada Allah, pada Rasulnya, kepada kitabnya. Kepada Allah kita nasihati Allah, ya. Tidak pas, kan, ya. Jadi kalau bisa istilah-istilah syariat itu kembalikan ke asalnya biar kita paham, ya. Jadi hal yang masalah kaprah
yang biasa dipakai orang-orang kalau bisa kita hindari. Silaturahim. Mana silaturahim? Ya, silaturahim padahal maksud jalan-jalan maksudnya. Bukan apa? Bukan silaturahim dimaksud dalam istilah syar'i. Ya. Silaturahim antar pegawai kantor misalnya. Ya. Ya. Tapi kan dipakai seperti itu kan? Ya, digunakan. Ya. Jadi ya jauh ya. Termasuk muhrim apa? Oh iya. Ini bukan muhrimnya ini. Ya, ini enggak boleh ini muhrimnya enggak boleh dinikahi. Ini segala salah. Artinya maksudnya mahram. Kalau orang Arab beritahu itu bingung muhrim apa maksudnya. Ya. Nanti istilah-istilah syar'i kalau bisa dikembalikan ke asal katanya biar kita tidak bingung, juga biar tidak salah pemahaman. Ya. Jadi fitnah artinya apa? Segala sesuatu yang tidak disukai atau ujian. Ya. Nanti ketika Allah menguji, maksudnya memfitnah. Ya. Inna min awladikum amwalikum inna min aswaqikum awladikum fitnah. Di antara anak dan istri kalian ada fitnah, ujian maksudnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya tidak ada fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya sejak Allah menyebarkan anak keturunan Adam kecuali dari lebih besar daripada fitnah Dajjal. Wa innahu lam yab'ats nabiyyan illa hadara ummatahu ad-dajjal. Dan Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi ini memperingatkan umatnya dari Dajjal. Karena besarnya fitnah ini, sampai setiap nabi memperingatkan umat dari fitnah Dajjal. Wa ana akhiru anbiya'i wa antum akhirul umam. Dan aku adalah nabi yang terakhir dan kalian umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Dan Dajjal pasti akan keluar di tengah-tengah kalian, tidak mungkin tidak. Ya. Karena apa? Keluarnya Dajjal di akhir zaman, sedangkan kita itu umat akhir zaman. Dan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Keluarnya pasti di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dulu para nabi sebelumnya sudah memperingatkan umatnya dari Dajjal, tapi ternyata keluarnya pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum fa ana hajiju kulli muslim. Jika Dajjal keluar sedangkan aku masih tengah-tengah kalian, maka aku akan menjadi pembela bagi setiap muslim. Wa yakhruj min ba'di fa kullun hajijun nafsah. Dan kalau dia keluar setelah sepeninggalku, maka setiap muslim ini yang membela dirinya. Wa inna Allah khalifati ala kulli muslim. Dan sesungguhnya Allah adalah penggantiku, adalah yang menjadikan menjadi pembela bagi umatku ya, setelahku atas setiap muslim. Jadi Rasul tidak memastikan Dajjal keluar ketika Rasul sudah meninggal. Di sini kan beliau membuat pengandaian kan, kalau saya masih hidup berarti saya akan menjadi pembela. Tapi kalau sudah mati, masing-masing membela diri, Allah akan menolong. Ya. Ini sampai Rasulullah kan tidak tahu perkara gaib kan. Beliau juga tidak memastikan. Karena beliau tidak tahu perkara gaib kecuali dengan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu yakhruju min khullatin baina Syam wal Iraq. Dan sesungguhnya Dajjal keluar dari khullah, ini celah antara Syam dan Irak. Ini Syam ini kalau sekarang Suriah dan sekitarnya. Kalau Irak itu kalau sekarang Irak itu dengan Iran istilahnya sampai ke timur, sampai Khurasan, sampai Afghanistan itu Irak kalau zaman dulu. Ya. Kalau Syam ini apa? Kalau sekarang yang apa? Masuk Suriah, kemudian Palestina, Urdun, ya, Jordan, ya. Kemudian negara yang disebut Israel itu, ya, ini juga semua adalah masuk Syam. Di antara di situ keluarnya. Fa ya'isu yaminan wa ya'isu shimalan. Dia merusak ke kanan, merusak ke kiri. Setiap lewat itu semua dirusak. Ya.
Didirikan al-Masih yang mengelilingi bumi. Ala ya ibadallah ayyuhan nas fasbutu. Ketahuilah wahai hamba Allah, wahai manusia, teguhkanlah kalian. Maksudnya hendaknya kalian teguh ketika terjadi fitnah dajjal. Wa ini sa'asifuhu lakum sifatan lam yasifha yahu nabiyyun qabli. Dan sesungguhnya aku akan mensifati dajjal dengan sifat yang tidak pernah mensifatinya kepadanya seorang nabi pun sebelumku. Rasulullah memberi sifat yang komplit tentang dajjal yang belum pernah disampaikan nabi sebelumnya. Tsumma yusanni. Kemudian beliau yusanni, itu bersila maksudnya. Fayaqulu, kemudian beliau berkata, ana rabbukum. Ya. Aku Rabb kalian. Ya, atau mungkin maksudnya dajjal ini ya. Jadi dajjal setelah keliling dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Dan Rasulullah berkata kalian akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan itu jelas dusta. Ya. Jadi Rasulullah mengomentari bahwa kalian akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Jadi kalau kalian ada orang mengaku sebagai Allah, Tuhan, berarti adalah dusta. Wa innahu a'war, dan dia itu dajjal ini a'war, buta sebelah. Maksud buta sebelah itu aslinya kan ada kemudian buta. Ya. Bukan apa matanya mata satu. Ini sebagian orang membuat apa? Mata satu tengah katanya dajjal itu ya. Atau si mata satu. Ini termasuk apa? Syubhat, pengkaburan. Ketika seperti itu dajjal itu matanya dua tapi yang satu apa? Buta. Ya. Yang disebut awar. Jadi kalau mata satu ya bukan awar namanya. Ya. Berarti ini tidak benar kalau mata satu. Jadi dua tapi satunya picek, satunya apa? Buta. Wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'awar. Dan Rabb kalian azza wa jalla itu bukan buta sebelah. Ini maksudnya membandingkan dajjal itu buta, kalau Allah tidak. Dan ini sifat sempurna bagi Allah walaupun kita tidak tahu tentang hakikatnya. Dia Allah punya mata sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sebutan Rasul dalam sunnahnya. Tajri bi ayunina, ketika Allah menyebutkan tentang perahu Nabi Nuh berjalan dengan pengawasan mata kami. Ya. Jadi Allah juga punya mata. Sebagaimana dalam hadis ini dajjal matanya buta, Allah tidak. Ya. Wa innahu maktubun bi 'ainaihi kafirun yaqra'u kullu mu'min. Dan tertulis di antara dua matanya, berarti di antara apa? Sela-sela dua matanya itu, di dahinya atau dua matanya kafir. Dan disebutkan dalam ayat yang lain itu terpotong-potong kaf, fa, ra, ya. Yaqra'u kullu mu'min, setiap mukmin bisa membaca. Katibun wa ghairu katib. Dia itu bisa membaca atau buta huruf. Di samping buta huruf pun bisa membaca. Ya. Ini karena ini jelas memberikan tanda tentang betul-betul dia adalah dajjal. Ini yang Allah berikan kepada orang mukmin pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, ya. Keistimewaan. Wa inna min fitnati, dan termasuk fitnah dajjal yang besar, ana ma'ahu jannatan wa naron. Dajjal ini membawa surga dan neraka. Fa nahru jannah wa jannatu nar. Maka nerakanya surga dan surganya adalah neraka. Maksudnya kalau orang mau masuk surganya berarti dia masuk neraka. Ya, kalau orang masuk neraka berarti masuk surga. Man ibtuliya binarihi fayastaghits billah. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan neraka dari dajjal ini, dia berlindung pada Allah. Wal yaqra fawatihal kahfi. Kemudian dia membaca pembuka dari surat Al-Kahfi. Terus dalam ayat yang lain 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, fatakunu alaihi bardan wa salaman. Maka api dari dajjal ini akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Kama kanatin naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan pada Ibrahim.
Jelas ini kan ada sebab pada musabab. Sebabnya panas ada api. Tapi yang mentakdirkan bisa sebabnya musabab ini adalah Allah. Kalau Allah mendaki juga tidak terjadi. Ya. Api memang panas tapi Allah mendaki dingin. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min fitnatihi, ini termasuk utama dari baca awal dari surat Al-Kahfi. Ya, ini apa? Kalau bisa jelas dihafal, ini termasuk utamanya bisa selamat dari fitnah Dajjal. Kemudian wa inna min fitnati, termasuk fitnah Dajjal, an yaqula Arabi ara'aita in yaqula Arabi, berkata pada seorang Arab Badui. Jadi kalau di tahqiq itu enggak ada alifnya ya. An yaqula li Arabiin, ya maksudnya seperti itu. Alifnya dihilangkan. Dia berkata pada seorang Arab Badui, ara'aita in ba'athtu laka ummaka wa abak atashhadu anni rabbak? Bagaimana pendapatmu kalau aku bisa membangkitkan ibumu dan ayahmu yang sudah mati? Maukah kamu bersaksi aku adalah Tuhanmu? Ya kuluna, orang Badui ini jawab iya. Ya. Orang Badui kan kebanyakan bodoh ya. Wa tamathala lahu syaitanu min fi surati abi wa ummi. Maka langsung muncul setan dalam wujud ayahnya dan ibunya. Itu langsung ada di hadapannya, bangkit. Yaqulan, keduanya mengatakan, ya bunayya tabi'hu fa inna rabbak. Wahai anakku, ikutilah dia. Dia itu apa? Tuhanmu. Ini sampai seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau sebagian orang kedatangan Dajjal hari ini langsung ikut ya. Ada orang yang mimpi ini tolong saya diberi apa? Dibuatkan ini tuh, sajikan apa? Diikuti. Karena orang mungkin setan setelah meninggal seakan-akan datang di mimpinya, ini tolong saya dibuatkan ini itu, diikuti ya. Apalagi kalau sampai apa? Dajjal datang, jangan langsung nyembah Dajjal ini. Ya. Enggak boleh seorang muslim mengikuti segala sesuatu dengan dalil, ya. Kecuali dengan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada yang mengaku temu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajari apa-apa, ya. Itu kalau mengajari aneh-aneh ya jelas bukan Rasulullah, berarti itu setan yang mengaku sebagai Rasulullah. Kalau hadis yang setan tidak bisa menyerupaiku, enggak bertahan dengan itu. Nyerupai yang jelas bisa, tapi ngaku bisa kan? Nyerupai persis Rasulullah, mungkin setan bisa niru. Ya, tapi kalau ngaku-ngaku bisa kan? Saya Rasulullah. Ya, ditanya gimana ciri-cirinya, orangnya nggak berjenggot, berarti bukan Rasulullah berarti. Ya, nggak berjenggot, bawa rokok berarti bukan Rasulullah, jelas. Ya. Nanti harus dilihat ciri-cirinya benar enggak ya. Kalaupun benar tidak ada syariat lagi. Kalau misalnya benar kalau mengajari apa berarti enggak boleh. Itu cuma sekedar berita gembira, tidak bisa dijadikan sebagai syariat baru ya. Karena Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai agama. Nah, ini sampai seperti itu fitnahnya. Wa inna min fitnah, termasuk fitnah Dajjal, an yusallita ala nafsin wahidatin. Dia menguasai, menangkap seorang fayanushuruha bil minshar hatta tulqa shiqatain. Jadi orang yang digergaji dari atas sampai bawah tubuhnya oleh Dajjal sampai terbelah jadi dua. Semayaqulu, kemudian setelah itu Dajjal berkata, unzur ila abdi hadza fa inni ab'atsul an. Lihatlah pada hambaku ini, aku akan membangkitkan dia lagi, menghidupkan dia. Tumiyas ana lahu rabban ghairi. Ya, kemudian orang ini menyangka bahwa dia memiliki Rabb selainku. Fa yab'atsullah, kalau Allah membangkitkan dia, ini sesuai dengan kehendak Allah tentunya ya. Fa yaqulu lahul khabith man rabbuk, kemudian berkata al khabith Dajjal maksudnya, siapa Tuhanmu? Ya, kalau orang ini yang digergaji tadi yang sudah dihidupkan lagi mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa anta adullahi Dajjal, kamu itu musuh Allah Dajjal.
Wallahi ma kuntu ba'du asyadda basiran bika minal yaum. Demi Allah aku tidak lebih tahu tentang dirimu daripada hari ini. Masih betul-betul nyata sebagaimana yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah memberitahukan, hadisnya ternyata persis seperti yang beritahukan. Berarti memang kamu dajjal. Ya. Makanya di sini para ulama memberikan istidlal dengan hadis ini, di antara sebab kita aman dari fitnah dajjal adalah pelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya berhubungan dengan masalah fitnah dajjal. Karena dajjal muncul ketika orang sudah lupa. Sudah tidak pernah disebut oleh orang. Ya, kemudian muncul. Ketika orang masih nyebut-nyebut masih ingat enggak akan muncul. Tapi ketika orang sudah lupa, ya, sudah tidak perhatian lagi pada agama, itulah saat munculnya dajjal. Bahkan tidak datang ke kiamat ada orang-orang yang buruk kan. Ya, memang semakin akhir semakin buruk manusia. Kemudian qala Abul Hasan atau Nafisi, ini perawi, ya, ini seorang perawi. Hadatsana Muharibi, telah menceritakan dari Muharibi. Muharibi ini yang tadi yaitu Abdurrahman Al-Muharibi. Yang Tanafisi Ali bin Muhammad, Abul Hasan Tanafisi. Ini kunyahnya, kalau tadi kan namanya Ali bin Muhammad. Ini guru dari Ibnu Majah. Qala hadatsana Abaidullah bin Walid Ar-Rassafi, telah menceritakan Rami Abaidullah bin Walid Ar-Rassafi an Atiyah, dari Atiyah, an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika rajulu arfa ummati darajatan fil jannah." Orang itu yang disebut dalam hadis tersebut yang dibelah oleh Dajjal itu ada orang yang paling tinggi dari umatku di derajat di surga. Kemudian qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Wallahi ma kunna nara dzalika rajul illa Umar bin Khattab." Demi Allah kami tidak melihat orang itu kecuali Umar bin Al-Khattab. Hatta madha lisabiri, sampai dia lewat jalannya. Ya, jadi istilahnya aman orang itu. Wallahualam ini benar atau Umar jelas ini enggak ada keterangan ya. Mungkin ini ijtihad dari Abu Sa'id ya. Yang jelas ini kan tidak memastikan, kami dulu menyangka ya. Memandang. Dan yang lebih raja Allah alam ini bukan Umar karena ini di akhir zaman ya. Karena Umar kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya panjang, kita lihatkan sebagian ya. Silakan dibaca. Bagian
khubtha. عنها كما ينفي الكبر خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم خلاص. Nah, lihat dulu. Qala mu'allif rahimahullahu taala, "Tsumma qala Muharibi," ini perkataan Muharibi yaitu Abdurrahman Al-Muharibi, raja'na ila hadis Abi Rafi'. Kita kembali kepada hadis Abi Rafi'. Abi Rafi' yaitu Ismail Ibnu Rafi' Abu Rafi'. Qala dia berkata, "Wa inna min fitnati," termasuk fitnah Dajjal, "an ya'mura as-sama an tumtira fatumtir." Dia memerintah langit untuk hujan, menurunkan hujan, maka langsung turun hujan. Wa ya'muru al-ardu an tumbita fatunbit. Memerintah bumi untuk tumbuh, maka tumbuh. Kalau ini kelihatan belum ada ini, ya. Kalau yang bisa hidupkan orang dibelah itu mungkin sudah ada, ya. Tapi kalau yang suruh langit hujan, suruh bumi tumbuh sampai sekarang belum pernah melihat, ya. Istilahnya orang yang mengeluarkan hal-hal yang aneh seperti itu, ya. Belum pernah, ya. Kalau alam mungkin tempat lain ada mungkin, ya. Ini termasuk fitnah dari Dajjal. Wa inna min fitnati an yamurra bil hayyi fa yukadzibuna. Sudah termasuk fitnah Dajjal itu lewat di suatu kampung, kemudian mereka satu kampung yang mendustakan Dajjal. Fala tabqa lahum sa'imatun illa halakat. Langsung tidak tersisa binatang ternak kecuali mati semua. Jadi kenapa? Mungkin kalau orang mengatakan kualat, ya. Kualat dengan apa? Dajjal, akhirnya mati semua ternaknya gara-gara tidak beriman pada Dajjal. Wa inna min fitnati an yamura bil hayy fi yasatiquna fi amru sama antum tir fatumtir. Wa yamul arda antum bit fatunbit. Ya. Nah, termasuk fitnahnya melewati satu kampung, kemudian mereka beriman membenarkan Dajjal, maka langsung perintah langit supaya turun hujan, langsung turun. Perintah bumi untuk menumbuhkan tanah, menumbuhkan tanaman langsung tumbuh. Hatta taruha mawashihim min yaumin dzalika asmana makanat wa 'azama. Ya, sampai akhirnya ternak-ternak mereka pada hari itu, ya, langsung menjadi gemuk, paling gemuk dari sebelumnya. Wa 'azama paling besar. Wa madu khawasir, yang paling besar perutnya. Wa duruan dan paling lancar keluar susunya. Ini karena subur. Ya. Jadi ini ada kalau orang melihat, wah ini hebat ya, benar-benar ini. Kemarin di kampung itu didustakan langsung mati semua ternaknya. Dia dimani langsung subur, langsung tumbuh semua. Ini benar-benar Tuhan ini. Jadi kalau orang yang imannya kurang kuat, ya. Oh, ini berarti Tuhan ini berarti. Ya. Wa inna la yabqa syai'an min al-ardi ila wati'ahu wa dhahara 'alaihi. Tidak lewat satu jangkauan pun dari tanah bumi kecuali dilewati dan dia langsung menguasai. Ila Makkah atau Madinah, kecuali dua kota itu Makkah dan Madinah. Fa innahu la ya'tihi min naqabin niqabiya illa laqil malaikah bisubi salatan. Ada tidak pernah Dajjal mau mendatangi kedua kota ini dari celah keduanya kecuali ditemui oleh malaikat yang menjaga dengan pedang yang terhunus. Hatta yanzila 'inda dzaribil ahmar, sampai turun di dzarib ini bebatuan yang kemerah-merahan. Inda munqati sabakha, sabakha itu tanah yang keras, ya. Fatarjuful Madinah bi ahliya salasa rajafat, langsung Madinah ini mengguncangkan tanahnya tiga goncangan. Dihorok, ya, gerakkan. Fayabqa munafiqun wal munafiqa ila kharaja ilaih. Tidak tersisa munafik laki-laki atau munafik perempuan juga keluar untuk mengikuti Dajjal. Fayambil khabath minha kama yanfil kiru khabathal hadid. Maka Madinah itu mengeluarkan kotorannya darinya sebagaimana tungku api itu menghilangkan kotoran besi. Jadi pandai besi. Wa yud'a dzalikal yaum yaumul khalas. Hari itu disebut hari pembersihan. Dan pembersihan apa? Kota
Madinah. Jadi yang munafik semua dikeluarkan dari kota Madinah, ikut Dajjal semua. Ya. Hah? Bersih, kholas. Ya. Istilahnya apa? Membersihkan dari kotorannya. Berarti ikhlas kan membersihkan dari kotoran riya dan sebagainya. Ya. Nah, misalnya untuk kelanjutan kita baca dalam pertemuan yang akan datang, masih panjang hadisnya. Ya. Dan juga ada penguat nanti dalam Sahih Muslim dan yang lainnya selain Ibnu Majah. Dan hadis ini kalau secara sanad ini lemah, ya. Ada kesalahan dalam sanad yaitu antara Yahya dan Abi Amr Syaibani Abu Mamah itu ada perantara disebutkan. Ya. Tapi dari segi matan ini sahih, ini banyak lafal-lafal yang sahih didukung hadis-hadis yang lain. Ya. Ada bahasan khusus dalam masalah ini oleh Syekh Al-Albani yang berjudul kitab khusus membahas ini, Kisah Masih Dajjal wa Nuzuli Isa. Ini satu kitab, ada PDF-nya. Ya. Ini istilahnya nggak harus beli. Kalau PDF kan bisa download di internet. Judulnya apa? Kisah Masih Dajjal wa Nuzuli Isa. Itu Syekh Al-Albani juga membahas hadis ini. Paragraf-paragrafnya ada yang sahih, ada yang tidak. Ya. Nanti beliau membawakan seluruh riwayat dari Nabi Isa dan juga kisah Dajjal di dalam satu kitab. Ya. Ya? Belum ada. Ya. Belum pernah lihat. Nggak tahu, mungkin nanti ada yang terjemahkan. Ini sampai sekarang saya belum pernah lihat terjemahannya. Tapi jelas PDF aslinya ada kitabnya. Nah, insyaallah untuk lanjutan dari kisah ini kita dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk umat muslim yang seperti berdoa untuk menghindari fitnah Dajjal itu semuanya baik yang hidup atau yang sudah mati itu apa semuanya terkena fitnah Dajjal itu? Seperti umat muslim yang terdahulu yang sudah meninggal. Jadi kalau Dajjal bisa menghidupkan ya mungkin aja, ya. Tapi jelas yang masih hidup jelas ketika Dajjal ada yang masih hidup jelas yang pasti kena fitnahnya. Ya. Tapi apa bisa menghidupkan? Hah? Ya kalau dari kisah tadi bisa menghidupkan, digergaji kemudian apa? Dihidup lagi. Memang masih Ya. yang sudah mati lama. Ya. Walau alam nggak ada, jelas nggak ada, memang nggak ada riwayat seperti itu. Ya. Berarti orang yang sudah meninggal muslim yang terdahulu itu ya tidak terkena ujian Dajjal itu. Ya semoga aja gitu. Ya. Belum bisa memastikan. Ya. Berarti kayak doa-doa itu buat jaga-jaga saja. Ya maksudnya kita nggak tahu kan datanya kapan. Bisa aja besok datang kan. Siapa yang kita hidup belum datang. Ya. Jadi makanya ya Allah alam jelas Rasulullah perintah untuk berlindung kan dalam doa-doa. Ya. Bahkan Rasul mengatakan kalau saya masih hidup saya akan membela. Berarti beliau juga tidak memastikan ya istilahnya. Datanya setelah beliau meninggal, berarti kan. Berarti saya tidak tahu kapan datang waktunya. Jadi beliau mengatakan kalau saya masih hidup saya akan membela. Berarti kan masih kemungkinan belum bisa aja mungkin datang ketika itu kan. Bukan ada kisah Ibnu Sayyad, ya, itu yang apa nanti salah kita baca juga mungkin atau di sini ada nggak ya, yang disangka Dajjal pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi yang benar ya Allah alam, ini banyak versi ini. Ibnu Sayyad itu mengatakan dia bukan Dajjal, ya, bukan sahabat. Kan dulu pas waktu ngaji di Kiai sana itu, katanya yang mati-mati muslim yang terdahulu itu dibangkitkan semuanya terus diuji Dajjal satu persatu itu. Ya Allah alam, kalau ada dalilnya nggak apa-apa nih. Ya. Karena apa? Telah mengamalkan misalkan doa sebelum salam atau mengamalkan surat Al-Kahfi itu tadi akhirnya selamat dari ujian Dajjal seperti itu. Ya Allah, kalau yang hadis seperti itu saya belum pernah menjumpai. Ini masalah gaib masalahnya. Ya. Kalau nggak ada dalil nggak bisa bicara. Ya. Ya.
Intinya kalau masalah berdoa berdoa Dajjal ya termasuk yang diperintahkan. Nah, misalnya untuk kelanjutannya dari kisah ini kita nanti pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.